Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan masuk tentang materi algoritma jaringan syaraf tiruan metode Adeline. Baik, di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pengimplementasiannya. Baik, nanti programnya jika sudah jadi akan seperti ini. Ada input banyak data dan banyak X. Ya, sama seperti program yang ada sebelumnya. Inputannya sama pada seperti perseptron dan Hebbian. Oke, nanti algoritma learning seperti ini. Di sini terdapat 3 epoch kan. Terus algoritma testingnya seperti ini. Oke. Baik, langsung saja kita coba. Baik, pertama di sini saya akan masuk pertama di sini pada programnya. Di sini saya ambil seperti ini untuk mengambil data yang ada pada indeks dan input ini dari banyak data dan data yang sudah diinputkan dan data yang ada sudah diinputkan dari X dan target yang sudah diinputkan. Jadi saya ambil sini seperti ini dan jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk sini. Ini kan sudah untuk pengambilan yang bagian atas ini, untuk pengambilan data yang sudah ada pada form input tersebut. Baik, selanjutnya hal yang pertama harus kita lakukan adalah inisialisasi semua bobot dan bias. Oke, semua bobot inisialisasi menjadi 0, bias juga 0. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya tentukan nilai learning rate. Oke, alpha 0,1. Oke, alpha sama dengan 0,1. Selanjutnya tentukan tingkat toleransi yang diizinkan atau batas toleransi. Baik, batas toleransi biasanya itu antara 0 sampai ya sekitar 0,0 gitu. Tapi jangan lebih, kalau bisa jangan lebih dari 0,05 gitu. Batas toleransi itu tak boleh besar-besar gitu. Di sini gunanya untuk perulangan gitu. Di perulangan while-nya. Jadi kalau bisa jangan di atas 0,5 lah gitu. 0,01 boleh, 0,02 boleh, sesuaikan aja. Di sini saya menggunakan 0,05. Selanjutnya kita buat max delta. Itu kita buat untuk pertama max delta ini kita buat besar dari batas toleransi ini. Nah, kita buat 0,1 kan, karena batas delta ini kan batas toleransi kan 0,05. Max delta ini 0,1 gitu. Jadi lebih besar gitu. Ya kalau bisa lebih kalau ini harus lebih besar karena nanti untuk masuk ke perulangannya. Jadi kalau tidak lebih besar dia tidak akan masuk perulangan gitu. Ini untuk pertama kita set lebih besar gitu. Selanjutnya kan selama batas toleransi max gitu kan. Selama max delta. Ini max delta lebih besar dari batas toleransi, maka kita lakukan set nilai inputan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke program, tampilan programnya. Sini nanti hasilnya bakal kosong biasa aja, ya kan? Kosong biasa aja kan. Oke, kita ambil dari sini aja untuk programnya. Kita ambil, ambil semua ini ambil semua yang ada di sini. Ini dia tidak, ini cuman set dari inputan seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah, gini. Ada error di 48 sama 82. 48 ada di sini ya, epoch ke. Oke, epoch jangan lupa kita set epoch sama dengan 1, menandakan epoch keberapa gitu.
Oke, ini cuma mengambil nilai X dan target. Oke, yang saya copy tadi untuk mengambil ini dan tampilan tabelnya ini saja, sama mengambil nilai X dan target. Oke, selanjutnya kita masuk ke, ini kan udah pengambilan sini nih, pengambilan untuk input dan targetnya. Yang input X dan target yang sudah kita inputkan pada form sebelumnya tadi, ya kan, pada form, misalnya form ini tadi gitu. Selanjutnya sini kita hitung nilai fungsi sumarinya gitu. Nilai fungsi sumari pada algoritma Ada-Line itu sama saja seperti yang ada di perseptron gitu, seperti ini. Fn sama dengan, pertama kita set 0 gitu, ya kan. Terus kita for-kan dulu karena di sini ada, aduh baterai lemah. Oke, karena aduh casnya rusak. Oh, waduh. Oke. Sini kita set J0 gitu. Oke, pakai perulangan J karena nanti menghitung X ada menggunakan array 2 dimensi. Cas. Waduh. Oke, selanjutnya set Fn sama dengan Fn tambah gitu. Terus kita buat di sini tadi X ke I, data ke I, XJ, X1 gitu misal, kali W J gitu. Ini sama kayak yang ada di perseptron gitu. Selanjutnya tambah lagi Fn sama dengan Fn tambah bias tambah bias. Oke, jadi kita tampilkan sini TD Fn. Tampil sini hasilnya masih 0 karena bobot dan bias yang kita set di awal masih 0 ya kan. Oke, selanjutnya kita hitung output. If Fn besar sama dengan 0, maka Y sama dengan 1 gitu. Else Y sama dengan min 1. Ingat min 1 ya, karena ini bipolar, jadi 1 sama min 1 gitu. Selanjutnya udah di set. Oke, nanti tampil outputnya sini. Belum tampil. Oh iya, kita tampilkan di TD nya. Iya. Oke, ini masih satu-satu semua. Oke, tak apa-apa, abaikan dulu. Selanjutnya kita buat selisih sama dengan target ke I, target data ke 1 kurang output. Mana output? Kurang output gitu. Ditampilkan juga di sini selisih, ditampil di sini.
Selisihnya akan tampil di situ. Selanjutnya delta W, perhitungan delta W itu ya. Oke. Delta W akan dirubah di sini. Mana? Di sini kan udah ada respon fungsi sumari di sini. Ini output tadi. Menghitung output di sini selisih ya kan. Di sini cek selisih dulu. Cek selisih. Jika tidak sama, maka melakukan perbaikan bobot. Tidak sama dengan 0. Jadi, kalau selisihnya 0, maka dia akan memakai delta W sama delta bias ini akan 0. Dan yang ada nih masih memakai bias yang lama gitu. Oke. Jadi, dia akan memakai bias yang lama. Gitu. Jadi, misalnya gini, kita if kan dulu. If selisih sama dengan 0, maka dB sama dengan, kita buat for J dulu, for J NX gitu ya, dB sama dengan selisih gitu. Selanjutnya else gitu, for J juga NX. Nah, ini karena dia sudah melakukan perulangan, jadi gini, karena dia tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan perubahan bobot gitu. Perubahan bobotnya gini, delta W ke J ya, ini juga ke J sama dengan gitu, alpha gitu, alpha dikali selisih dikali apa, kali selisih dikali XI gitu, XI J. Oke. Selanjutnya jangan lupa, kan tadi kita ada set max delta gitu kan. Karena di sini ada perubahan delta, pasti delta ada lebih besar gitu. Nah, ini kan tadi Mas. Oh iya, di sini belum dijelaskan tadi kan. Ini kan di sini max delta sama batas toleransi itu untuk apa itu. Gini, nanti dia akan melakukan perulangan selama batas toleransi max deltanya itu lebih besar dari batas toleransi. Jika max delta itu lebih kecil, maka dia stop perulangannya. Nah, di sini kan max delta udah di set jadi 0. Maka di sini epos ini masih epos 1 gitu. Maka tidak perulangan gitu. Nah, jadi di sini max delta ini gitu. Jadi nanti di sini pasti ada, biasanya di adalah ini sampai 3 epos, jadi ada 3 perulangan gitu kan. Nah, maka kita ini kan masih 1 perulangan, di sini kita set dulu max deltanya gitu. Jadi kita buat gini, if max gitu, max delta, enggak, oke. Delta W ke J besar dari max delta, maka isi ini max delta sama dengan delta W ke J gitu. Baru selanjutnya kita rubah, ini tidak, selanjutnya di luar. Oke. Ini else yang ada di situ, ini else. Oke sih. Baru kita buat sini del W ke, kita masukkan dalam perulangan di sini aja. Oke. W ke J sama dengan dW plus
W ke J plus DW. Oke. Ke J juga. Oke, gini. Selanjutnya kita pakai di sini untuk bias. Delta bias sama dengan selisih kali dB. Selisih dikali alfa. Alfa bias sama dengan bias tambah delta bias. Oke. Jadinya kita tampilkannya, kita ambil ini, copy, kita paste di sini, paste lagi, ini untuk W, ini untuk bias, ini untuk delta bias, ini hapus, yang bias nih hapus juga, delta W. Kita akan tampil sini, error 969692, error di sini ya, di delta bias. Oke. Delta W mana, apa katanya, 01 plus 696. Oh, ini satu kelebihan dolar. Oke, 92. Delta bias, delta W. Oke. Oh, selesai. Untuk algoritma learningnya selesai dan sudah stop perulangan di sini. Gitu. Dia sampai di sini. Kan ini untuk set max deltanya, max delta untuk pemberhentian, untuk mengatur urusan perulangannya ada di max delta nih gitu. Dengan dari sini. Oke, sampai di sini udah selesai untuk algoritma learningnya gitu. Kita lihat sama program yang ada sama apa tidak. Sampai 0,2, 0,2, 0,2 ini udah ada nih ya, beda nih. Terus ini 0,2, 0,2, min 0,2. Oke, sama kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke algoritma testing. Algoritma testing ini ada, oke, folder yang sama, ini close saja dan oke. Saya algoritma testing ini untuk inputan algoritma testing di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada line proses testing. Ada di bagian sini. Ini untuk inputan pengambilan dari bobot, bias sama X-nya itu kan. Oke. Di sini untuk selanjutnya di sini ada untuk perhitungan fungsi sumarinya. Nah, ini perhitungan fungsi sumarinya sama aja dengan yang ada di sini. Mana tadi? Fungsi sumari yang ada di sini. Cuman di sini perbedaannya sini X-nya ada I, yang di proses testing tak ada karena kita tidak menggunakan banyak X gitu. Bukan banyak data X-nya gitu. Jadi di sini cuman ini ada XI gitu. Nah, ini kan XI sama WI gitu. Ini kan ada XIJ sama WJ. Jadi yang ada itu cuman J ini sebetulnya gitu. Jadi dia ngikuti J ini kan X ke 1, W ke 1, X kedua, W kedua gitu. Jadi untuk data X yang ke duanya tak ada gitu. Jadi masih areanya satu dimensi aja gitu. Terus ini outputnya, untuk menghitung outputnya ada juga Y
1 min 1 sama dengan yang ada di sini. Nih, 1 min 1. Oke. Selanjutnya ini cuma tampilan biasa. Oke. Ya sama aja kayak yang ada di algoritma perseptron gitu. Nah, ini kan. Nah, sama kayak gini. Nanti hasilnya dia akan kayak gini. Dia yang ada di sini nih sebetulnya ngikuti yang ada di sini nih, yang paling terakhir nih. Gitu. Jadi kan nih yang kita input kan x-nya ada min 1 sama 1. Min 1 sama 1 itu mana ini? Hasilnya min 0,2. Ya kan? Fungsi sumbernya min 0,2, outputnya min 1. Outputnya min 1, hasilnya min 0,2. Oke, selanjutnya coba misal kita min 1 min 1 itu min 0,6 gitu. Nah kan min 0,6 ini min 1 gitu. Min 0,6 min 1 gitu. Coba 1 1. Ya, sama aja sebetulnya. 1 1 0,2 1 0,2 1. Nah, sampai situ sudah selesai proses algoritma Adeline kita. Oke. Baik, sampai di sini saja untuk materi algoritma jaringan syaraf tiruan metode Adeline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.